Pernahkah kamu merasa hidupmu biasa saja? Tidak dikenal, tidak dipuji, tidak dianggap istimewa, seolah-olah kamu hanya orang biasa yang berjalan di antara jutaan manusia lain tanpa arti. Namun diam-diam, hatimu sering terasa berbeda. Ada luka yang tidak kamu ceritakan, ada doa yang tidak pernah kamu ucapkan dengan suara keras, dan ada tangis yang hanya kamu dan langit yang tahu. Mungkin selama ini kamu berpikir, siapa aku ini? Bukan ulama, bukan kiai, bahkan merasa jauh dari kata sempurna. Tapi, bagaimana jika selama ini kamu salah menilai dirimu sendiri? Bagaimana jika justru dalam diam itu ada sesuatu yang sangat berharga? Sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia, tapi begitu jelas di hadapan Allah. Ada rahasia yang tidak pernah banyak dibicarakan, tentang jiwa-jiwa yang tidak dikenal di bumi, namun dikenal di langit. Mereka tidak selalu tampil suci, tidak selalu terlihat hebat, bahkan kadang mereka merasa paling jauh dari Tuhan. Tapi justru disitulah letak keistimewaannya, karena Allah tidak melihat siapa yang paling terlihat baik, tapi siapa yang paling jujur dalam hatinya. Kamu mungkin pernah menangis tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Tiba-tiba hati terasa sesak, lalu air mata jatuh begitu saja. Dan setelah itu, ada ketenangan yang sulit dimengerti. Itu bukan kebetulan, itu adalah bahasa jiwa yang sedang berbicara dengan Tuhannya. Kamu mungkin pernah merasa lelah dengan hidup yang seolah tidak adil. Sudah berusaha baik, tapi tetap disakiti. Sudah bersabar, tapi tetap diuji. Dan di titik itu, kamu hanya bisa diam, tidak marah, tidak melawan, hanya menunduk dan bertanya dalam hati, kenapa? Tapi tanpa kamu sadari, justru disitulah Allah sedang mendekat, bukan dengan cara yang keras, tapi dengan cara yang paling dalam. Lewat rasa, lewat kesunyian, lewat hati yang perlahan dilembutkan. Tidak semua orang diberi rasa seperti itu. Banyak yang hidupnya ramai, tapi hatinya kosong. Banyak yang tertawa, tapi jiwanya kering. Sedangkan kamu, meski sering merasa sendiri, hatimu masih bisa menangis. Dan itu adalah tanda kehidupan, karena hati yang hidup akan selalu mencari Tuhannya, meski dengan cara yang paling sunyi. Kamu mungkin merasa tidak layak, merasa terlalu banyak dosa, merasa terlalu jauh untuk dicintai Allah. Tapi dengarkan ini baik-baik. Justru orang-orang yang merasa seperti itulah yang seringkali paling dekat dengannya. Karena mereka tidak sombong, tidak merasa cukup, dan tidak pernah berhenti berharap. Mereka datang kepada Allah bukan karena mereka suci, tapi karena mereka tahu mereka butuh. Dan Allah sangat mencintai hamba yang seperti itu. Hamba yang datang dengan hati yang retak, dengan jiwa yang lelah, dengan air mata yang tulus, bukan untuk pamer, bukan untuk dilihat manusia, tapi hanya untuk satu tujuan, didengar oleh Tuhannya. Mungkin selama ini kamu merasa tidak berarti, tapi bisa jadi justru kamu adalah salah satu jiwa yang diam-diam dicintai Allah, tanpa kamu sadari, tanpa kamu pahami sepenuhnya. Dan di balik semua rasa yang kamu rasakan hari ini, ada rahasia besar yang sedang disiapkan untukmu. Rahasia yang tidak semua orang bisa mengerti. Rahasia yang akan mengubah cara pandangmu tentang hidup. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Dan mungkin di titik inilah semuanya mulai terasa berbeda. Bukan karena hidupmu tiba-tiba mudah, bukan karena kamu berubah menjadi sempurna, tapi karena ada satu hal yang diam-diam selalu terjadi di dalam hatimu. Kamu jatuh, lalu kembali, kamu salah, lalu menyesal, kamu menjauh. Tapi entah bagaimana, selalu ada jalan untuk pulang. Itu bukan hal biasa. Banyak orang jatuh, lalu tenggelam. Banyak orang salah, lalu terbiasa. Banyak orang menjauh, lalu lupa arah pulang. Tapi kamu tidak ada sesuatu dalam dirimu yang tidak pernah benar-benar membiarkanmu pergi terlalu jauh. Meskipun kamu pernah merasa jauh dari Allah,
Selalu ada momen di mana hatimu terasa dipanggil kembali. Kadang lewat kesedihan, kadang lewat kegagalan, kadang lewat rasa kosong yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Dan di saat-saat itu, hatimu seperti berbisik pelan, "Aku ingin pulang." Mungkin kamu tidak selalu langsung berubah, tidak selalu langsung menjadi lebih baik, tapi kamu sadar. Dan kesadaran itu adalah awal dari segalanya. Karena hati yang mati tidak akan merasa bersalah. Hati yang jauh tidak akan merasa rindu, sedangkan kamu masih bisa merasa, masih bisa menyesal, masih bisa menangis, meski dalam diam. Dan setiap kali kamu kembali, sekecil apapun langkahmu, Allah melihatnya. Bukan seberapa besar perubahanmu, tapi seberapa tulus arah hatimu. Kamu mungkin pernah berkata dalam hati, "Aku sudah terlalu sering jatuh. Aku tidak pantas untuk kembali lagi." Tapi anehnya, kamu tetap kembali. Seolah ada sesuatu yang menarikmu. Dengan lembut tanpa paksaan, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa pintu itu masih terbuka untukmu. Dan lebih dari itu, kamu masih diundang. Bayangkan ini, setiap kali kamu menjauh, Allah tidak langsung menutup pintunya. Setiap kali kamu jatuh, Allah tidak langsung mengusirmu. Justru sebaliknya, Dia menunggu kamu kembali dengan hati yang lebih jujur, dengan jiwa yang lebih rendah, dengan air mata yang lebih tulus. Dan ketika kamu benar-benar kembali, meskipun dalam keadaan lemah, itu lebih dicintai daripada mereka yang merasa tidak pernah salah. Karena kembali bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kerendahan hati, tentang mengakui bahwa tanpa Allah, kau sedang sementara, dan itulah yang membuatmu istimewa. Bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu tidak pernah betah dalam kejatuhan. Ada rasa gelisah yang tidak bisa kamu abaikan. Ada suara hati yang terus memanggilmu pulang. Dan meskipun kamu mencoba diam, suara itu tetap ada, pelan, tapi kuat, lembut, tapi nyata. Seolah berkata, kamu bukan milik dunia yang jauh, kamu milik jalan pulang itu. Maka jika hari ini kamu masih sering jatuh, jangan terlalu cepat menyalahkan dirimu, lihat lebih dalam. Karena bisa jadi, di balik jatuh itu, ada cinta yang sedang bekerja. Cinta yang tidak membiarkanmu tersesat terlalu lama. Cinta yang terus menarikmu kembali, meski kamu berkali-kali menjauh. Dan jika kamu masih punya keinginan untuk kembali, sekecil apapun itu bukan dari dirimu sepenuhnya. Itu adalah panggilan-panggilan yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang masih dicintai. Jadi, selama kamu masih bisa kembali, selama hatimu masih ingin pulang, percayalah, kamu belum hilang dan mungkin kamu sedang dijaga dengan cara yang tidak kamu sadari. Dan dari situlah, perlahan kamu mulai menyadari sesuatu yang lain. Bukan tentang seberapa baik dirimu, tapi tentang perasaan yang sering datang tanpa kamu undang. Perasaan tidak layak. Kamu melihat orang lain beribadah dengan tenang, sedangkan kamu masih sering berjuang dengan dirimu sendiri. Kamu melihat orang lain terlihat dekat dengan Allah, sedangkan kamu merasa masih jauh, dan di dalam hatimu ada suara kecil yang berkata, aku ini siapa? Apa mungkin Allah masih mau melihatku? Perasaan itu datang bukan sekali dua kali, tapi berulang, menghampiri di saat kamu sendiri, di saat malam sunyi, di saat kamu merenung tanpa siapapun tahu. Dan anehnya, semakin kau mencoba menjadi lebih baik, justru perasaan tidak layak itu semakin terasa, seolah-olah kamu tidak pernah cukup, kamu tidak pernah pantas, kamu tidak pernah benar-benar sampai. Tapi dengarkan ini perlahan, perasaan itu bukan tanda kamu jauh, justru bisa jadi itu tanda kamu sedang didekatkan. Karena orang yang benar-benar jauh tidak akan merasa tidak layak. Mereka merasa biasa saja, dan mereka merasa cukup.
Mereka bahkan tidak merasa perlu kembali, tapi kamu berbeda. Kamu merasa kecil. Kamu merasa penuh kekurangan. Dan itu adalah pintu yang membuatmu tidak sombong. Pintu yang membuatmu terus mencari. Pintu yang membuatmu tidak berhenti berharap. Karena hati yang merasa layak seringkali berhenti berusaha. Sedangkan hati yang merasa tidak layak akan terus mengetuk, terus memohon, terus berharap. Meski pelan, kamu mungkin pernah duduk sendiri, lalu tiba-tiba merasa sedih. Bukan karena dunia, tapi karena dirimu sendiri. Merasa terlalu banyak salah, terlalu banyak lalai, terlalu sering jatuh di tempat yang sama. Dan di saat itu, kamu hanya bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak pantas." Tapi kamu tetap berdoa. Dengan suara pelan, dengan hati yang gemetar, dengan keyakinan yang kadang naik turun. Dan justru disitulah ada sesuatu yang sangat berharga. Karena doa yang keluar dari hati yang merasa tidak layak adalah doa yang paling jujur. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kesombongan. Kira semua aku sudah cukup baik, yang ada hanya harap-harap yang sederhana, tapi dalam dan Allah sangat mencintai hati seperti itu. Hati yang datang bukan karena merasa hebat, tapi karena merasa butuh. Hati yang datang bukan karena yakin dirinya suci, tapi karena sadar dirinya penuh noda. Dan justru kesadaran itulah yang membuatmu dekat. Mungkin kamu tidak sadar bahwa selama ini Allah sedang menjaga hatimu dari rasa sombong dengan cara yang halus, dengan membuatmu merasa kecil, agar kamu tidak pernah lupa bahwa semua ini bukan tentang dirimu, tapi tentang rahmat-Nya. Karena kalau saja kamu merasa layak, mungkin kamu akan berhenti berdoa. Kalau saja kamu merasa cukup, mungkin kamu akan berhenti mencari. Tapi karena kamu merasa tidak layak, kamu terus kembali, kamu terus mengetuk, kamu terus berharap. Meski sering merasa ragu, dan itu adalah hubungan yang tidak semua orang miliki. Hubungan yang terbangun dari kejujuran, bukan dari kesempurnaan. Kamu mungkin iri melihat mereka yang tampak lebih baik, lebih tenang, lebih yakin, lebih terlihat dekat dengan Allah. Tapi kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam hati mereka. Dan kamu juga tidak sadar apa yang terjadi di dalam hatimu sendiri, karena bisa jadi justru hatimu lebih hidup, lebih peka, lebih jujur, meski terasa lebih berat. Dan itulah keindahannya. Allah tidak selalu memilih yang terlihat paling baik untuk didekatkan, tapi Dia memilih yang hatinya paling siap untuk dibentuk. Dan hati yang merasa tidak layak adalah hati yang paling mudah dibentuk, karena ia tidak keras, ia lembut, ia rapuh, ia mudah menangis, dan hati yang seperti itu lebih mudah menerima cahaya. Maka jika hari ini kamu masih sering merasa tidak layak, jangan buru-buru menolak perasaan itu. Jangan langsung menganggapnya sebagai kelemahan. Coba lihat lebih dalam, karena mungkin itu adalah cara Allah menjagamu. Menjagamu dari merasa lebih baik dari orang lain. Menjagamu dari merasa cukup tanpanya. Menjagamu agar tetap rendah di hadapannya. Dan selama kamu masih merasa kecil, kamu akan selalu punya tempat untuk kembali. Tempat untuk bersujud. Tempat untuk menangis. Tempat untuk berharap tanpa batas, karena langit tidak mencari yang paling sempurna. Langit mencari yang paling tulus, dan seringkali yang paling tulus adalah mereka yang merasa paling tidak layak. Jadi jika kamu hari ini masih berkata dalam hati, "Aku tidak pantas," mungkin langit sedang berkata, justru karena itu kami cintai. Dan di balik rasa kecil itu ada cinta yang besar yang sedang diam-diam memelukmu. Dan mungkin tanpa kamu sadari, ada satu lagi yang selalu kamu lakukan. dalam diam, bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang ingin dilihat orang, tapi sesuatu yang terus berulang tanpa perlu diminta. Kamu suka menolong,
bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dianggap baik, tapi karena hatimu tidak tega. Melihat orang kesulitan, ada rasa yang langsung bergerak di dalam dirimu. Rasa yang tidak bisa kamu abaikan. Kadang kamu membantu, meski kamu sendiri sedang lelah. Kadang kamu memberi, meski kamu sendiri merasa kekurangan. Dan anehnya, setelah itu kamu tidak merasa hebat. Kamu justru diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan kamu sering lupa apa saja kebaikan yang pernah kamu lakukan, karena bagimu, itu bukan sesuatu yang perlu diingat. Itu hanya bagian dari dirimu, tapi tahukah kamu, kebaikan yang seperti itu adalah kebaikan yang paling langka. Di dunia yang penuh dengan pencitraan, di mana banyak orang berbuat baik untuk dilihat, kamu memilih untuk tetap tersembunyi, tidak diumbar, tidak diceritakan, tidak dijadikan kebanggaan, dan justru disitulah nilainya menjadi sangat tinggi. Karena yang kamu cari bukan perhatian manusia, tapi ketenangan hati. Dan mungkin tanpa kamu sadari, itulah yang membuatmu dekat. Kamu tidak pernah benar-benar menghitung berapa kali kamu membantu, tidak pernah mencatat berapa banyak kamu memberi. Karena setiap kali kamu melakukannya, ada perasaan perasaan tenang, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah hatimu berkata, ini yang seharusnya aku lakukan. Dan kamu melakukannya, tanpa banyak berpikir. Mungkin kamu pernah membantu seseorang, lalu orang itu tidak berterima kasih bahkan melupakanmu. Dan itu sempat membuatmu diam, bukan marah, tapi sedikit kecewa. Namun tidak lama, kamu kembali seperti biasa, tetap membantu, tetap peduli, tetap memberi, meski tanpa balasan, karena ternyata yang kamu cari bukan itu, yang kamu cari adalah rasa di dalam hatimu sendiri, dan itu tidak tergantung pada manusia. Disitulah letak keindahannya. Karena ketika seseorang berbuat baik, tanpa berharap dilihat, tanpa berharap dibalas, itu bukan lagi sekadar kebaikan. Itu sudah menjadi bagian dari jiwa. Dan jiwa yang seperti itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Ia dibentuk perlahan, lewat pengalaman, lewat luka, lewat rasa sakit, lewat momen di mana kamu pernah merasa tidak ditolong. Dan justru karena itu, kamu tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Kamu memilih menjadi penolong karena kamu tahu rasanya tidak punya siapa-siapa. Itulah yang membuat kebaikanmu terasa berbeda, lebih dalam, lebih tulus, lebih nyata, tanpa perlu kata-kata besar, tanpa perlu pengakuan, hanya tindakan kecil yang terus mengalir, tanpa suara, dan mungkin tidak ada manusia yang benar-benar melihat semuanya. Tidak ada yang tahu seberapa sering kamu mengalah, seberapa sering kamu membantu diam-diam, seberapa sering kamu menyimpan lelah demi orang lain, tapi langit melihat dengan cara yang tidak terlihat oleh mata manusia, dengan perhitungan yang tidak pernah salah, dan setiap kebaikan kecil itu tidak pernah hilang, tidak pernah sia-sia. Bahkan yang kamu anggap biasa saja, bisa jadi sangat besar di sisinya. Maka jika hari ini kamu merasa kebaikanmu tidak berarti, tidak dihargai, sinami Fariatikan, jangan berhenti, karena mungkin justru itulah yang membuatnya bernilai. Kebaikan yang tersembunyi, lebih dekat dengan keikhlasan. Dan keikhlasan adalah sesuatu yang sangat dicintai. Jadi jika kamu termasuk orang yang diam-diam suka menolong, yang berbuat baik tanpa banyak bicara, Mike, itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dijaga untuk tetap bersih, dan tanpa kamu sadari, setiap kebaikan kecil itu sedang membawamu lebih dekat dari yang kamu kira. Dan perlahan, kamu mulai menyadari satu hal lagi, tentang hatimu yang tidak pernah benar-benar keras. Hatinya lembut, terlalu lembut, bahkan untuk dunia yang seringkali kasar. Kamu mudah tersentuh. Hal-hal kecil bisa membuatmu diam, lalu menangis,
Bukan karena lemah, tapi karena hatimu masih hidup. Kamu bisa menangis hanya karena sebuah doa, karena sebuah ayat, atau bahkan karena mengingat masa lalu yang penuh penyesalan. Dan di saat orang lain mungkin biasa saja, hatimu justru bergetar seolah ada sesuatu yang menyentuh bagian terdalam dari dirimu. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa aku selembut ini? Kenapa aku mudah sekali menangis? Dan kadang kamu merasa itu adalah kelemahan, merasa tidak kuat, merasa terlalu sensitif, merasa tidak seperti orang lain. Tapi dengarkan ini perlahan, tidak semua orang diberi hati yang lembut. Banyak yang tertawa, tapi tidak bisa merasa. Banyak yang hidup, tapi hatinya beku. Sedangkan kamu masih bisa tersentuh, masih bisa menangis tanpa dibuat-buat. Dan itu adalah karunia. Karena air mata yang jatuh bukan tanpa makna. Ia membawa sesuatu, membersihkan, melembutkan, mendekatkan. Kamu mungkin pernah berada di satu momen di mana kamu sendirian. Tidak ada yang melihat, tidak akan ada yang mendengar. Lalu tiba-tiba air mata itu jatuh perlahan, tanpa suara. Dan di dalam tangisan itu, ada doa yang tidak terucap, ada penyesalan yang tulus, ada harapan yang masih tersisa. Dan setelah itu, hatimu terasa lebih ringan, lebih tenang, seolah ada yang memelukmu tanpa terlihat. Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah cara Allah menyentuh hatimu dengan lembut, tanpa kata-kata. Tapi begitu nyata karena hati yang lembut, lebih mudah menerima sentuhan, lebih mudah merasakan kehadiran, lebih mudah kembali ketika dipanggil. Kamu tidak perlu menjadi orang yang selalu kuat, tidak perlu selalu terlihat tegar. Karena dalam kelembutan itu, ada kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kekuatan untuk merasa, kekuatan untuk peduli, kekuatan untuk menangis di saat yang tepat. Dan seringkali, air mata itulah yang menyelamatkanmu dari hati yang keras, dari jiwa yang jauh, dari rasa sombong yang perlahan bisa tumbuh tanpa disadari. Karena setiap kali kamu menangis, kamu diingatkan bahwa kamu masih butuh, masih lemah, masih bergantung, dan itu membuatmu tetap dekat. Mungkin kamu pernah menangis, bukan karena masalah dunia, tapi karena merasa jauh dari Allah, merasa rindu, tapi tidak tahu harus bagaimana. Dan di saat itu, air matamu menjadi bahasa-bahasa yang tidak perlu diterjemahkan, karena Allah memahami semuanya bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Dan setiap tetes air mata itu tidak pernah sia-sia. Ia disimpan, ia dihargai. Ia menjadi saksi bahwa hatimu masih hidup. Maka jika hari ini kamu masih sering menangis, jangan malu, jangan merasa itu kelemahan, karena bisa jadi itu adalah tanda cinta. Cinta yang tidak banyak orang rasakan, cinta yang datang bukan dalam bentuk kemudahan, tapi dalam bentuk kelembutan hati. Dan hati yang lembut lebih mudah dibimbing, lebih mudah diarahkan, lebih mudah didekatkan, pun harus dipaksa. Jadi jika kamu adalah orang yang mudah tersentuh, yang hatinya cepat bergetar, yang air matanya mudah jatuh, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah cara Allah menjagamu, agar hatimu tidak mengeras, agar jiwamu tidak menjauh, dan agar kamu selalu punya jalan untuk kembali lewat satu tetes air mata yang diam-diam membawa cinta. Dan dari hati yang lembut itu, lahirlah sesuatu yang tidak semua orang mampu miliki. Kesabaran. Bukan kesabaran yang terlihat kuat di luar, tapi kesabaran yang diam, dalam kesabaran yang tidak banyak bicara, tapi bertahan. Kamu mungkin sudah melewati banyak hal yang tidak pernah kamu ceritakan sepenuhnya kepada siapapun. Luka yang kamu simpan sendiri, masalah yang kamu hadapi dalam diam, dan rasa lelah yang hanya kamu rasakan saat sendiri. Orang lain mungkin melihatmu biasa saja, tersenyum, berjalan seperti tidak ada apa-apa. Tapi mereka tidak tahu
Berapa banyak hal yang sudah kamu tahan? Berapa banyak air mata yang kamu sembunyikan? Berapa banyak malam yang kamu lewati? Dengan hati yang berat dan anehnya, kamu tetap bertahan bukan karena kamu tidak merasa sakit, tapi karena kamu memilih untuk tidak menyerah. Itulah sabar. Bukan tidak menangis, bukan tidak merasa lemah, tapi tetap berjalan meski hati penuh luka. Dan yang lebih dalam lagi, kamu tidak berubah menjadi buruk. Meski dunia tidak selalu baik kepadamu, kamu tetap memilih untuk menjadi baik. Ini yang tidak mudah karena biasanya orang yang disakiti akan berubah menjadi dingin, menjadi keras, menjadi tidak peduli. Tapi kamu tidak, kamu tetap menolong, tetap peduli, tetap berusaha tidak menyakiti orang lain. Padahal kamu punya alasan untuk menjadi sebaliknya, dan justru disitulah letak keindahan jiwamu. Karena kamu tidak membiarkan luka mengubah siapa dirimu sebenarnya. Kamu menjadikan luka sebagai pelajaran, sebagai pengingat, agar kamu tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Mungkin kamu pernah diperlakukan tidak adil, tidak dihargai, tidak dimengerti, dan itu menyakitkan. Sangat menyakitkan, tapi kamu memilih diam, bukan karena tidak mampu membalas, tapi karena kamu tidak ingin menjadi seperti itu. Dan pilihan itu tidak mudah, karena hati manusia punya batas, punya rasa ingin membalas, punya keinginan untuk didengar, tapi kamu menahannya. Kamu serahkan semuanya kepada Allah, dengan cara yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun. Dan setiap kali kamu menahan diri, setiap kali kamu memilih sabar, ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirimu, sesuatu yang membuatmu semakin kuat. Bukan kuat dalam arti tidak pernah jatuh, tapi kuat karena kamu tetap lembut meski sering terluka. Dan itu adalah kekuatan yang langka, kekuatan yang tidak banyak dimiliki. Karena lebih mudah menjadi keras daripada tetap lembut setelah disakiti. Lebih mudah membalas daripada memaafkan. Lebih mudah menyerah daripada bertahan. Tapi kamu memilih jalan yang tidak mudah itu. Dan mungkin itulah yang membuatmu semakin dekat. Karena setiap luka yang kamu rasakan tidak membuatmu menjauh, justru membuatmu kembali dalam doa, kembali dalam diam, kembali dalam harap yang tidak pernah benar-benar hilang. Luka itu bukan tanpa tujuan, ia datang untuk mengarahkanmu, untuk membentukmu, untuk membersihkan sesuatu di dalam hatimu yang mungkin tidak bisa dibersihkan dengan cara lain. Dan setiap kali kamu melewati ujian dengan sabar, kamu tidak hanya bertahan, kamu berubah menjadi lebih dalam, lebih peka, lebih dekat, tanpa kamu sadari. Dan di saat yang sama, kamu tetap berbuat baik, tetap memilih menjadi orang yang memberi, bukan yang menyakiti, tetap memilih menjadi penenang, bukan yang menambah luka, padahal kamu sendiri sedang penyuang. Dan itu adalah tanda yang sangat kuat, bahwa apa yang ada di dalam hatimu bukan sesuatu yang biasa, itu adalah cahaya. Cahaya yang tidak padam, meski tertiup oleh banyak ujian. Cahaya yang tetap menyala, karena dijaga. Maka jika hari ini kamu sedang berada di fase sulit, merasa hidupmu penuh ujian, dan tidak ada yang benar-benar mengerti, jangan merasa sendirian, karena bisa jadi di balik semua itu, Allah sedang mengangkatmu dengan cara yang tidak kamu pahami. Bukan dengan kemudahan, tapi dengan kekuatan. Bukan dengan pujian manusia, tapi dengan kedekatan yang lebih dalam. Dan setiap luka yang kamu tahan, setiap sabar yang kamu pilih, setiap kebaikan yang tetap kamu lakukan, semuanya tidak pernah hilang, semuanya sedang membentukmu menjadi jiwa yang lebih dekat, lebih kuat, lebih dicintai. Jadi jika kamu masih bertahan sampai hari ini, masih memilih sabar, masih memilih tetap baik, percayalah, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu sedang dijaga, dan setiap luka itu, diam-diam,
sedang membawamu pulang, dan akhirnya kita sampai di titik ini. Bukan titik di mana semuanya sudah sempurna, bukan juga titik di mana hidup tiba-tiba menjadi mudah, tapi titik di mana hati mulai mengerti bahwa selama ini bukan tentang menjadi hebat, bukan tentang terlihat paling baik, bukan tentang diakui manusia, tapi tentang satu hal yang sering kita hindari, hancur di hadapan Allah. Kamu mungkin selama ini berusaha terlihat kuat, menahan semuanya sendiri, menyembunyikan luka agar tidak terlihat lemah, tapi ternyata Allah tidak meminta kamu untuk selalu kuat. Dia hanya ingin kamu jujur bahwa kamu lelah, jujur bahwa kamu butuh, jujur bahwa kamu tidak bisa tanpanya. Dan disitulah semuanya berubah. Karena ketika seseorang benar-benar hancur di hadapan Allah, dia tidak sedang jatuh, dia sedang didekatkan. Mungkin selama ini kamu bertanya, kenapa aku sering diuji? Kenapa hatiku mudah sakit? Kenapa aku tidak seperti orang lain? Tapi sekarang, coba lihat dari sisi yang berbeda. Bagaimana jika semua itu bukan kebetulan? Bagaimana jika justru karena Allah ingin kamu kembali dengan cara yang paling dalam, bukan lewat kata-kata, bukan lewat logika, tapi lewat rasa yang tidak bisa kamu hindari. Rasa yang membuatmu berhenti, rasa yang membuatmu merenung, rasa yang membuatmu akhirnya menunduk dan berkata dalam diam, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau." Kalimat itu sederhana, tapi berat, karena tidak semua orang bisa sampai di titik itu. Banyak yang sibuk mencari pegangan di dunia, sampai lupa kepada siapa seharusnya dia kembali. Sedangkan kamu, dengan segala luka, dengan segala rasa tidak layak, masih memilih untuk menghadapnya, dan itu bukan hal kecil. Itu adalah perjalanan jiwa. Perjalanan yang sunyi, tapi sangat berharga, karena tidak semua orang dipanggil untuk sampai di sana. Maka jika hari ini hatimu pernah hancur, jika kamu pernah merasa jatuh, pernah merasa tidak punya apa-apa, jangan buru-buru menganggap itu akhir, karena bisa jadi itu adalah awal. Awal dari kedekatan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya, awal dari hubungan yang lebih jujur, lebih dalam, lebih nyata. Dan dari semua yang sudah kamu lalui, ada satu hal yang bisa kamu pegang, bahwa Allah tidak pernah salah memilih hambanya. Jika dia memilih hatimu untuk dilembutkan, itu karena dia ingin kamu dekat. Jika dia memilih hidupmu untuk diuji, itu karena dia ingin kamu kembali. Dan jika dia membiarkanmu merasa hancur, itu karena dia tahu, disitulah kamu akan benar-benar mencarinya. Jadi, mungkin kita memang tidak diminta untuk hebat, tidak diminta untuk terlihat sempurna, tapi diminta untuk satu hal, datang dalam keadaan paling jujur, dalam keadaan paling rapuh, dalam keadaan paling butuh, dan disitulah cinta itu ditemukan. Cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tidak bergantung pada seberapa baik kamu di mata manusia, tapi pada seberapa tulus kamu kembali. Setiap kali kamu jatuh, mungkin kamu bukan ulama, mungkin kamu bukan kiai, tapi bisa jadi kamu adalah jiwa yang diam-diam dicintai Allah. Jika kamu merasa tersentuh, tuliskan dalam hatimu atau di kolom komentar, "Ya Allah, aku ingin dicintaimu." Jika hatimu bergetar, jangan abaikan itu, karena bisa jadi itu adalah panggilan. Dan jika kamu ingin terus menguatkan hati seperti ini, temani perjalanan ini bersama, like video ini, agar lebih banyak hati yang tersentuh. Subscribe channel Manisnya Iman, agar kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, dan semoga apa yang kamu rasakan hari ini menjadi jalan pulang yang indah. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.